kelakuan perempuan yang tidak pantas tuh ya sangat disayangkan. Padahal jadi perempuan itu udah menyenangkan dan privilege-nya banyak. Bahkan dalam Islam juga lo tuh dikasih privilege, lo perempuan lo dihormatin banget sama Nabi Muhammad sama Nabi lo gitu kan. Dengan ngelihat perempuan-perempuan yang tidak pantas tadi itu sangat disayangkan. Padahal kamu tuh bisa berpotensi, bisa menjadi perempuan yang bermakna, ngasih impact kayak Karena gitu. kemarin gerbong laki-laki dikebelakangin. Iya. Gitu kan. Kita dijadiin tumbal. Udah mah kita dijadiin tumbal proyek pertama. Oke, Gitu kan. sebutin. Kita dijadiin tumbal proyek. Udah tumbal proyek dijadiin tumbal kereta api. Udah gitu dijadiin pelaku kejahatan seksual meskipun itu gak punya bukti. Iya loh, laki-laki tuh kalau misalkan dijudge sekali, dia nggak akan langsung kena kan perasaannya. Kata siapa? Oh, Editor langsung kena. maksudnya gitu loh. Coba lu bilang, oh semua cowok sama aja gitu kan. Ya, Semua cewek juga gue bisa jule. ya, Gak bisa lagi kan pakai semua cowok sama aja, gak bisa. ya. Jule. Sejak saat itu, statement itu gila. Udah. Ya bener. Jule Ditambah sih. perempuan ketika berdiskusi sepakat. Siapa tuh? Itu Ya. Halo sobat semuanya, Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi makan mie, yang lagi rebahan, bareng lagi sama gue Fira Safati di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita udah kedatangan temen Yaping kita kali ini. Mohon maaf tadi ada gangguan sebentar karena memang editor banyak bacot ya gitu kan. Di sini ada Sarla ya, tepuk tangan dulu boy. Wah, luar biasa banget. Dan Sarla ini adalah salah satu daripada anggota Duta Genre kelima yang mampir di Ruang Tumbuh. Oh ya, kelima. Luar biasa sekali. Halo Charla, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selalu. Gimana nih? Sekarang kesibukan lagi ngapain aja? Pertama, aku kerja. Kedua, sibuk skripsian. Semester akhir. Bab berapa? Tolong disensor ya nanti. Oke, Charla. Wah, luar biasa banget ya, aku bisa ketemu sama kamu. Dan dia ini salah satu daripada berarti mantan wakil presma ya? Di STI ya, betul. Di STI kan. Wah, luar biasa banget. Ini aku pengen tahu dulu, ini kan gimana ya? Jadi wakil presma apakah seperti, tolong disensor, tidak ada kerjaannya tuh. Gitu ya? Iya kayaknya. Enggak, gimana? Aku pengen beda dari Iya gitu. Kenapa? Karena gini ya. Jadi ini ya, aku jadi hati-hati ya di sini. Iya. Kan ketangkep abis ini. Oh, nggak masalah. Oh iya, kamu nggak mas? Aku nggak ketangkep. Tolong viralkan. Kalau misalkan aku pribadi, alhamdulillah pada saat menjadi Wapresma pada 2024. 4 ya. 2 tahun yang lalu ya. Udah lama banget ya. Nah itu sama Presma aku, Presma Jarot. Alhamdulillah kita bukan saling Jarot di atas atau aku di bawahnya, tapi kita berjalan bersama. Jadi gini, karena emang karena Jarot sama aku punya kepribadian yang berbeda kan. Iya. Jarot yang lebih suka di depan layar, yang suka turun ke jalan, aku di belakangnya gitu. Di belakang dalam artian kayak yang daripada aku bukan turun ke jalannya, aku bukan turun ke jalannya, tapi aku kayak nulis artikelnya atau enggak nulis kayak misalkan apa nih isu yang harus kita bahas gitu, lebih ke kayak gitu. Capek gak? Nggak capek sih, sebenarnya capek tapi dibawa menyenangkan dan have fun gitu, karena kebetulan periode pas di BEM kemarin banyak menyenangkannya. Banyak menyenangkan. Kan 2024 tuh gua masih di LDK berarti ya. Masih iya, ya? Kita dilantiknya bareng. Iya kan, kita lantiknya bareng. Iya, gue lupa gue. Iya, kita leadership bareng. Kita leadership bareng. Ya benar. Lu jadi wakil presma, gue jadi LDK ya kan. Waktu itu kan isunya, wah BEM ke kiri, kampus ke kanan, LDK mah lurus-lurus aja dah gitu. Makan ini nasi rotul mustaqim dah udah pokoknya mah. Nah, aku pengen nanya gini nih, itu kan jujur aja ya, kuliah itu kan capek nih, gitu kan. Terus ditambah lu organisasi nggak capek emang? Ini berapa kali ya gue ngomong kayak gini ya? Kayaknya ke setiap aktivis tuh gue tanya gitu deh. Capek gitu ya? Iya, emang gak capek? Waktu menjalaninya sebenarnya capek ya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayak lebih ke kayak gini. Oh ternyata yang udah gue jalanin kemarin itu ternyata nyenengin banget. Capeknya sekarang gak kerasa, cuman kerasa hasilnya gitu. Karena emang waktu pas jadi aktivis itu kesibukannya juga lumayan banyak padahal. Apa tuh?
Awalnya kan jadi aktivis juga. Tapi jadi duta di genre masih sampai sekarang? Masih gabung? Oh enggak, kan udah demis. Oh udah Ya demisi udah ya. demis, sudah lama. Duta genrenya di 2023. Buset, Iya, di senior nih. iya. Heeh. Terus? Enggak, jadi udah aktif di kan BEM internal kan masuknya. Mm-mm. Di organisasi eksternalnya juga waktu itu pada saat itu ada jabatan. Jadi Oh gimana oke. caranya? Harus ngebagi dua antara di internal dan juga di eksternal. Mm-mm. Terus sempet jadi guru kan, Oh ngajar iya, juga. ngajar ya. Ngajar juga. Jadi gimana caranya? Misalkan kadang nih pulang ngajar tiba-tiba Jarot minta untuk Presma atau gak ada satu kasus, kita harus rapat. Hmm. Abis pulang langsung berangkat kayak gitu. Terus pulang nanti malam, Mm-mm. berangkat besok pagi ada acara lagi. Lu gak dimarahin orang tua kayak gitu apa? Nah alhamdulillahnya, Mm-mm. ini aku sedikit cerita gak apa-apa? Gak apa-apa, cerita aja. Ya jadi gini ya, sebenarnya awal mula masuk kampus itu milihnya pengen jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya, gak kepikiran banget jadi aktivis gitu, kayak gak kepikiran buat ngapain sih, mikirnya gitu kan. Mm-mm. Kayak gue tuh pengennya kuliah gue tuh isinya main. Nah, having fun ya. Iya gitu, kayak yaudah gue kuliah beresin dapat gelar beres gitu kan. Beres. Nah tapi orang tua gue tuh di situ malah kayak pas gue awal jadi kupu-kupu ini, orang tua gue tuh kayak nggak ngasih kepercayaan ke gue, kayak lu kuliah tapi apa yang lo dapetin gitu. Sampai akhirnya gue nyoba terjun ke organisasi jadi aktivis. Nah di situ orang tua gue malah ngedukung, mau gue pulang malam karena udah tahu aktivitas yang gue lakukan ini insya Allah bermanfaat kayak gitu. Wah, luar Jadi nggak biasa pernah ya. dimarahin. Jadi gak pernah dimarahin Enggak. ya. Wah, luar biasa banget. Gak sampai dikunci di luar rumah gitu kagak? Sempet Sempet ya. sempet kalau pulang kemalaman. Oke, tapi buat lu sendiri nih, lu kan sebagai perempuan lah pada saat ini ya. Iya. Kita ngomongin perempuan saat ini nih. Bagi lu sendiri, kalau lu ngelihat cewek-cewek saat ini, yang khususnya yang kejadian yang baru-baru ini ya. Banyak gitu. nih. Banyak, iya Ya, pokoknya banyak. Pokoknya secara general aja. Lu gimana ngelihatnya? Kalau lihat yang kasus-kasus terkini dari perempuan ya, Ya, tidak fantas. Ya, tidak fantas. Tidak fantas. itu kurang sih, Oh, tidak kurang. fantas. Oh, pakai ta ya, Iya, tidak fantas. Iya, betul. Oke, siap. Kalau misalkan melihat kelakuan perempuan yang tidak fantas itu ya sangat disayangkan karena padahal perempuan itu menurut gua pribadi ya, jadi perempuan itu udah menyenangkan dan privilege-nya banyak. Oke. Menurut gua pribadi. Menurut lu pribadi ya? Ya, maksudnya dibalik kalau misalkan kita lihat perempuan bersaing nih sama laki-laki agak lumayan susah ya. Ngerasanya gue susah sih kalau gue pribadi. Mungkin sebagian perempuan juga akan ngerasa susah. Cuman kayak sebenarnya kita tuh punya privilege juga loh. Bahkan dalam Islam juga lo tuh dikasih privilege, lo perempuan lo dihormatin banget sama Nabi Muhammad sama Nabi lo gitu kan. Nah dengan ngelihat perempuan-perempuan yang tidak fantas tadi itu sangat disayangkan. Padahal kamu tuh bisa berpotensi, bisa menjadi perempuan yang bermakna, ngasih impact kayak gitu sih tanggapan gue. Jadi kalau bisa kita perempuan gunain privilege kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat pada saat ini ya, kan kita nanti kita mulai masuk ngebahas masalah pemberdayaan perempuan ya pada akhirnya kan. Nah, buat lo sendiri pemberdayaan perempuan tuh sebenarnya tuh kayak gimana? Gimana ya? Kalau menurut gue gini, kan perempuan itu kadang nih itu tuh sebenarnya bukan gak punya potensi. Kadang orang mikirnya kalau buat jadi pemimpin kayak gitu mikirnya kan perempuan tuh terlalu egois atau gak punya kemampuan. Tapi sebenarnya perempuan itu banyak kemampuannya, tapi dia takut buat nyalurinnya dan gak ada tempat buat nyalurinnya. Kenapa takut buat nyalurin? Karena itu suka ada stereotip yang ada. Contoh misalkan gini. Contoh perempuan punya jiwa leadership. Ya kan, punya jiwa leadership. Tapi stereotip yang ada, ini yang gue alamin ya. Yang lu alamin? Ya kemarin sebelum enggak sih, ketika gue mau mencalonkan. Oke. Ada stigma-stigma yang kalau misalkan gini, kenapa harus Sarla gitu, kenapa harus perempuan wakilnya gitu. Karena mikirnya gini, kayaknya gak bakal bisa sejalan deh. Kayaknya kalau keputusan dia bakal mikirin egonya deh. Atau bahkan kayak gini, kayaknya nggak bijak deh, kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak yang berpikir sehingga perempuan pada akhirnya takut untuk menyalurkan, takut dikasih stigma negatif itu dulu, kayak duluan kayak gitu. Jadi kayak gue mau nyalurin tapi takut disangka apaan sih so pinter gitu, apaan sih so hebat gitu. Jadi perempuan tuh kayak dia
Ya gitulah, mungkin karena kodratnya kita, gimana ya, punya merasa jadi overthinking-nya lebih gitu. Jadi gitu. Oke oke. Jadi Jadi lebih ke kalahin sama overthinking pada akhirnya iya, ya? Padahal heeh. belum terjadi. Iya, Berarti takut sama unreasonable fear pada akhirnya kan? iya. Nah makanya, tadi sebenarnya kita butuh bener-bener yang memberdayakan wanita ya. Jadi kita butuh bener-bener ruang yang ngasih kita kebebasan gitu. Kebebasan dalam artian gini, kita dibebaskan untuk berekspresi tanpa kita dihakimi, tanpa kita dikasih stigma negatif, kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan tanpa dihakimi nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Kenapa tuh? Bukan cuma buat perempuan ya, tapi buat Oh, laki-laki laki-laki juga juga? sama. Laki-laki juga sama. Kenapa? Karena ya stigma itu akan melekat pada akhirnya. Lu melakukan sesuatu tanpa dibebani apapun itu tidak mungkin, karena Iya. selalu ada yang namanya konsekuensi. Nah, cuman perbedaannya tuh gini, gue selalu merasa tidak adil ketika misalkan pada akhirnya kita membicarakan tentang masalah perempuan dan laki-laki. Ini kan sebenarnya dari dulu tuh perang gender tuh udah beres. Iya, benar benar. Tapi karena kemarin gerbong laki-laki dikebelakangin, Iya. gitu kan. Kita dijadiin tumbal, udah mah kita dijadiin tumbal proyek pertama, Oke, gitu kan. sebutin. Kita dijadiin tumbal proyek, udah tumbal proyek dijadiin tumbal kereta api, udah gitu dijadiin gampang banget dijadiin pelaku kejahatan seksual meskipun itu nggak punya bukti. Contoh? Itu banyak. Kayak kasusnya siapa ya? Gue lupa. Gue punya temen, Ya. dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia dituduh begitu sampai akhirnya dijauhin dan nggak terbukti. Tapi tetap seperti itu, konsekuensinya pasti ada gitu. Sehingga menurut orang, ketika perang gender ini sudah tidak ada, harusnya ya nggak ada lagi. Ini kan selalu ada entitas-entitas satanik yang muncul, gitu kan? Apa yang dikatain Ya. satanik ya? Feminis, gue jelas feminisme liberal, Weh. feminisme liberal sekuler, gue menganggap mereka sebagai setan pada akhirnya. Yang seolah-olah mereka tuh membela perempuan aja, tapi munafik sama laki-lakinya, gitu loh. Jadi seolah-olah kayaknya laki-laki nggak punya hak deh pada akhirnya. Ya itu kan buktinya misalkan kita disuruh di belakang jadi tumbal sebagai macamnya. Karena gini, gue lucunya gini, gue punya teman orangnya tuh ngaku dia feminis, dia aktivis, Iya. aktivis feminis. Waktu itu gue lagi ngerokok, Oh, terus gimana tuh? terus dia beres-beres di dalam, laki-laki bantuin angkatin, Oh, ini kan ya. laki-laki Itu terus sering banget terjadi sih. sering banget. Dan gue bilang kesetaraan gender dong, lu ngangkat gue ngangkat gitu kan. Ya udah sekarang giliran lu ngangkat, ntar gue angkat gitu. Ya. Tapi kan jadinya double standar nih. Dan ini tuh perang gender itu harus dihentikan, karena bagi gue ya laki-laki sama perempuan sama aja pada akhirnya. Yang beda mah ya itu pertama fisik, kemudian nanti cara bersikapnya itu bakal beda-beda gitu. Dan gue ketika mendengar kata perempuan yang berdaya dengan stigma saat ini, gue tidak terlalu setuju pada akhirnya ketika mereka ingin kebebasan tanpa adanya resiko. Sedangkan laki-laki pun mendapatkan kebebasan, ada resikonya. Tapi resiko perempuan berat sih. Maksudnya mungkin gini ya, karena tadi ya kita tahu lah ya kalau perempuan itu lebih menggunakan perasaannya. Tuh. Kan banyak perempuan Tapi itu bener gak? Itu valid gak perempuan lebih banyak pakai perasaan? Kalau buat gue valid sih, valid. Buat lu ya? Buat ya. Sekali lagi, menurut kepercayaan masing-masing. menurut kepercayaan saya. Menurut yang gue alami nih, gue sebagai perempuan gitu yang ya gue maksudnya gini ya, gue tetap menggunakan logika gue ketika ketika harus bertindak. Tapi ya memang mungkin ketika kayak misalkan gini, laki-laki tuh gini loh, laki-laki tuh kalau misalkan dijudge sekali, dia nggak akan langsung kena kan perasaannya. Kata siapa? Oh, editor langsung kena. Oh. Ya, maksudnya gini loh, rata-rata perempuan tuh kalau gue ini maaf ya, tapi kalau gue misalkan dijudge nih, terus langsung ngedown banget, kayak langsung kepikiran. Walaupun ya itu sebenarnya kelemahan. Jadi gimana caranya gue improve gitu, gimana cara kelemahan gue ini bisa gue atasi sendiri gitu. Kan gue nggak bisa menerima judgement dari orang gitu kan. Nah gitu, kalau menurut gue sendiri valid kalau misalkan perempuan lebih menggunakan perasaannya, tapi bukan berarti nggak pakai logika. Ada berarti ya. Iya, ada. Cuman ya pada akhirnya kalau misalnya kita ngomongin perempuan yang berdaya nih, pada akhirnya buat lu sendiri perempuan yang berdaya tuh idealnya tuh seperti apa? Kan gue menganut yang gini nih. Karena gini, gue jujur ya, gue kagum sama lu. Karena lu menjabat sebagai wakil Presma waktu itu. Iya. Lu kan bareng sama gue kan. Iya. Nah, sedangkan lu tuh bisa sampai masuk ke kancah yang lebih besar lagi. Terus sekarang lu kerja sebagai apa? Konsultan lingkungan. Aduh, jauh banget dari prodi. Gak apa-apa, gak salah. Tapi itu kan keren gitu, maksudnya bisa sampai ke sana gitu. Ini kan
artinya dari apa yang lo lakukan di organisasi dulu, itu kan bisa terimplementasikan, Iya betul. ya kan pada Jadi akhirnya. nggak cuma organisasi doang ya. Enggak gitu, ya kan, kecuali kalau yang senior-senioran sastra mesin, Sastra masih. sastra Ya, mesin, betul. bukan ini, bukan Bukan izin, tet. izin, bukan. Nah, cuman pada akhirnya ketika orang melihat lu, kan gini kita beda nih jadinya. Oh ini perempuan, gue merasa ya, bagi gue kan juga nyari kerja dong. Ya. Nih kenapa ya kualifikasi kerja di banyaknya cewek ya nerimanya. Jadi soal kayak perempuan kayaknya lebih banyak ininya deh, potensinya deh gitu pada akhirnya. Kenapa selalu iri sama laki-laki gitu? Buat lu sendiri kenapa? Kalau Kenapa gue ya? nggak iri. Enggak, perempuan tuh kadang-kadang selalu iri sama laki-laki gitu. Ya tadi. Tapi sebenarnya enggak, gue di tempat kerja rata-rata bapak-bapak. Perempuan cuma 5. Karena bersuara. Serius. Oh iya. Ya ini karena rezeki ya kalau gue kebetulan. Ya pasti. Cuman tapi ya pasti gue juga di sini rezeki. Tapi menurut gue dari semua bidang yang ada kayak misalkan pabrik malah banyak laki-laki loh daripada perempuan. Pabrik banyak laki-laki. Pabrik tekstil. Perempuan. Dunlop kita sebut Dunlop. Anjir disebut merek atau enggak gitu. Itu kan laki-laki lebih banyak mendominasi. Jadi sebenarnya sama aja gimana kita ngelihat peluangnya gitu kan. Iya, intinya kan gitu maksudnya tuh. Cuman gini, kalau perempuan iri sama laki-laki itu tadi karena perempuan pakai perasaannya. Dia jadi ngelihatnya gini, mungkin gini ya. Jadi banyak perempuan yang mikirnya laki-laki ini udah bisa diandelin sedangkan gue masih dipandang sebelah mata kayak gitu, masih mikir-mikir kayak gitu loh. Jadi masih ada yang ya rata-rata perempuan kerjaannya apa sih kebanyakan perempuan rata-rata kerjaannya paling gimana ya, jadi ibu rumah tangga kan, itu kayak gitu. Nggak ada kan, jarang ada bapak rumah tangga. Jadi perempuan tuh stuck. Pisan pengen jadi bapak rumah tangga. Keren banget sih. Keren banget sih lo. Jadi gitu loh, perempuan jadi mikirnya gini. Hamil. Iya sih bener. Terus? Jadi perempuan tuh mikirnya gini, gue tuh setelah menikah atau apa gini, gue udah upgrade diri gue, tapi setelah menikah paling gue jadi ibu rumah tangga. Ya, gak kayak laki-laki parah sih kalau menurut gue gitu kan. Tapi kalau misalkan perempuan bisa kerja setelah menikah gitu misalkan, ya udah jadi karyawan, harus ngurusin suami, anak gitu. Jadi banyak yang dia irikan gitu. Capeknya ngerasanya 2 kali. Kayak gitu sih menurut gue. Makanya iri. Ini gue bisa nge-trigger nih. Aduh, ke-trigger gue. Belum. Belum. Gitu. Suruh siapa kerja? Bener kan? Ke-trigger kan? Ke-trigger. Harusnya diem ya? Iya, harusnya diem. Karena gini lah, kita pengen ngebuktiin sebenarnya itu mungkin gini ya, kita pengen ngebuktiin kalau kita emang sekuat itu. Sepakat. Iya, bener. Kita semua butuh cuan, laki-laki perempuan butuh cuan. Siapa suruh kerja tadi gitu? Oh, enggak kan, itu mah ngetes aja itu. Ngetes aja. Jadi mau dilanjutin. Ya, boleh. Terus? Katanya nggak jadi. Ya udah nggak jadi. Ya udahlah, ikut aja. Tolong cut. Iya. Nggak apa-apa, kita mah bodo amat sih gitu. Tapi gini ya, Syar. Pada akhirnya lu sendiri tadi ya dengan pandangan perempuan ideal gitu kan. Itu yang pengen ideal tuh seperti apa sih? Idealnya gue buat perempuan yang berdaya itu gimana? Ya. Yang satu, yang bisa nunjukin potensi dia tanpa dia harus ngerasa takut dengan resikonya, satu. Terus kedua, dia berimpact untuk diri dia dulu pertama dan untuk orang sekitarnya. Ketiga, dia bisa ngebuktiin kalau dia itu beneran hebat karena kemampuannya, bukan karena penampilannya. Bukan karena penampilannya kayak gitu. Bukan dinilai. Jadi dia tuh nggak berpikir penampilannya aja, tapi dia berpikir isi dari dianya gitu. Value-nya ya. Iya, value-nya. Wanita bervalue, luar biasa banget. Nah, itu dia teman-teman tadi dari kata Sharla ya. Ini luar biasa banget soalnya gue sendiri jujur ketika gue berhadapan dengan seorang feminis, itu gue pasti gaspol. Menggebu-gebu gitu. Bukan cuma menggebu-gebu, gue benci, gue hina. Gue benci, gue hina semua orang feminis tuh. Kecuali dia itu perempuan yang memang dia paham. Pada artinya tuh dia punya value. Iya. Yang ngomongnya nggak cas-cas-cos gitu kan, seolah-olah perempuan itu victimnya. Iya.
Karena gue nggak suka begitu. Kenapa harus perempuan yang dijadikan victim? Emang laki-laki nggak bisa jadi victim? Tapi padahal gue setuju banget ya kalau sebenarnya perempuan itu udah dihormati loh menurut gue. Udah Dari dihormati. zaman dulu, dari zaman Rasulullah ada. Iya, Udah. gue mikir gini deh. Maksudnya tuh kenapa sekarang perempuan nggak bed kerja? Iya. Padahal dia tuh bisa diam di rumah, tinggal nunggu suaminya datang pulang terus dikasih duit. Gue nggak memungkiri Ya. banyak laki-laki brengsek. Ya, laki-laki itu banyak Ya, yang brengsek. Gue tidak memungkiri karena bukan Purwakarta, Indonesia itu salah satu yang negara dengan sisi fatherless paling banyak. Iya betul. Ya, karena aspek ini juga gue memahami kenapa perempuan butuh kerja pada akhirnya. Karena memang situasi dan apa namanya yang di building itu laki-lakinya aja rapuh, laki-lakinya juga gitu. Jadi gue nggak akan menyalahkan perempuan harus ada yang berpikiran harus independen, Iya. enggak. Karena memang sekarang laki-laki juga banyak yang tidak bisa diandalkan. Iya benar. Gitu kan, sampai akhirnya gue melihat bahwa ini tuh masalahnya adalah dua-duanya nggak sadar diri. Cewek gak sadar diri, cowok gak sadar diri. Ya cowok maksudnya tuh jujur-jujuran aja, egonya tinggi. Cowok tuh. Dan dia kadang nggak mau berkaca sama kesalahan dia sendiri. Gitu loh. Ya maksud gue tuh ya udah masing-masing aja gak sih? Cewek perbaiki diri masing-masing, cowok juga perbaiki masing-masing, gak usah ngikutin. Iya. Dan gue tuh sering kesel ketika misalkan, apalagi kalau misalkan masalah pernikahan ya, kamu tuh harus nurut sama suami gitu Iya, misalkan. itu gak setuju banget sih gue. Maksudnya gini, istri Maksudnya itu bakal nurut kalau lu udah menjalankan tugas lu. Nah, Kalau lu setuju. udah menjalankan tugas lu tapi istri lu nggak nurut, baru itu anomali, beda Iya. cerita gitu. Kalau terus laki-laki juga harus introspeksi diri, misalkan istrinya gak nurut, ada yang salah nggak dari lu? Jangan semata-mata nyalahin si cewek karena gak nurut. Bisa jadi kan gak nurutnya karena nafkahnya nggak dipenuhi kayak Bisa gitu jadi kan. ya kan, pada akhirnya kan kesana gitu. Iya. Jadi dua-duanya harus sadar posisi. Betul. Jadi jangan sampai laki-laki bawa dalil perempuan Perempuan bawa dalil laki-laki gitu loh. Iya. Jadi memang dua-duanya harus sadar diri sih kalau menurut gua gitu. Sehingga kalau menurut gua mendukung penuh ketika perempuan berdaya. Contohnya misalkan banyak loh di sini tuh bintang tamu kita kan perempuan ya banyaknya kan. Dan mereka tuh semuanya luar biasa banget. Iya. Dalam artian gua menghormati mereka karena mereka perempuan bervalue. Mereka punya value, mereka itu bisa menampakkan bahwa dirinya itu tidak takut akan resiko tadi. Iya. Dan dia punya nilai. Dan itu loh yang menurut gua tuh yang harus paling banyak ditampilkan pada akhirnya. Jangan sampai karena ya di satu sisi gua melihat lu bikin misalkan lu ya menampilkan value lu mencoba untuk mengangkat derajat perempuan, di sisi lain ada yang sekali geol aja udah langsung wah jelek semua cewek tuh jadinya tuh kan. Iya. Siapa? Bukan Teh Jule yang satu misalkan. Yang itu kan Yang iya Jule yang sama si gitu. itu kan wah parah banget gitu Iya. maksudnya tuh. Itu jadi cewek orang, jadi cowoknya gini. Coba lu bilang, "Oh, semua cowok sama aja" gitu kan. Iya. Semua cewek juga gue bisa Jule. Iya. Nggak bisa lagi kan pakai semua cowok sama aja, nggak bisa. Ya, Jule sejak saat itu statement itu gila. udah gak ada. Ya benar. Ditambah perempuan ketika berdiskusi sepakat. Siapa tuh? Itu Ya, tadi juga sepakat. Iya, gue sepakat kok. Takut. Iya, maksudnya kalau tuh gini loh, sampai ada yang mempermasalahkan kata sepakat gitu. Iya, benar. Maksud gue tuh udah tahu cowok tuh nyebelin. Gitu kan, cowok tuh nyebelin, pengen mancing-mancing, lu kepancing kan bodoh gitu. Iya. Gitu. Oke, luar biasa banget. Itu buat teman-teman yang pengen jadi ikutan di kayak Tasya Sharlani, ini kan luar biasa banget Tasya Sharlani. Dia produktif banget sehingga akhirnya dia bisa membranding dirinya sampai sekarang masih ya berarti ya. Apa tuh? Oh, Kerja. untuk kerja dan juga berkegiatan masih ya? Masih. Oh ya, aku lagi buat buku tau. Oh iya, lagi buat buku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tapi lagi buat buku karena aku jadi gini ya, walaupun gua kerja bukan sesuai jurusan gua kan di bidang pendidikan ya. Sebenarnya kuliahnya. Kuliahnya apa kalau boleh tahu? Pendidikan bahasa Arab. Oh, pantesan tadi tidak pantas. Itu harus pakai huruf T-nya terus. Kan, makhorijul hurufnya kita benerin. Siap. Nah, karena itu tadi karena apa sih gua jurusan pendidikan. Jadi gua mau tadi kan perempuan harus berdaya. Gua mencoba berimpact. Gua ngelihat pendidikan sekarang media pembelajaran itu masih kurang. Gua buatin buku yang bisa bikin anak-anak seru belajar bahasa Arab. Waduh, luar biasa. Udah ada bukunya? Ongoing ya. Ditunggu ya. Kalau udah ada kita panggil lagi ke sini. Boleh. Promosiin di sini ya. Luar biasa. Kebetulan gue sibuk buatin media-media buat bahasa Arab. Walaupun gue kerjanya di konsultan tadi, tapi gue tetap pengen berdaya sebagai perempuan gitu, kayak gue tetap pengen menomorsatukan pendidikan. Jadi kayak gue ngelihat bahasa Arab kurang peminatnya,
gue bikinin media-media asik buat anak-anak kayak gitu. Luar biasa banget. Nah, buat teman-teman yang pengen juga ikutan kayak Teh Sharla, mau itu nulis atau misalkan bikin podcast kayak gini contohnya, langsung aja klik di deskripsi di bawah dan juga jangan lupa Ruang Tumbuh disponsori oleh Teknokreasi Elektrik di mana kita menjual berbagai macam ini ya, gak usah ketawa lu Aji. Ya kebiasaan. Ya buat teman-teman yang pengen beli ataupun pengen bikin sesuatu tentang masalah dari elektronik itu, teman-teman kita di sini banyak banget. Langsung aja klik dengan strip di bawah dan juga kita disponsori oleh FA Pixel. Masih? Buat teman-teman yang pengen mengabadikan momennya bisa langsung aja klik deskripsi di bawah. Mau kalian hajatan, sunatan dan sebagainya macamnya bisa aja langsung. Dan juga Teh Sharla, kalau lagi writer block biasanya kan butuh healing. Oh iya nih. Kita juga disponsori sama Villa Cemara Biru. Jadi tahu lagi. Tahu kan? Enak ya tempatnya ya. Keren banget. Sekarang udah bagus banget. Oh, makin bagus. Makin bagus lagi. Jadi buat teman-teman atau Teh Sharla mau datang lagi sana, ajakin teman-teman kantornya misalkan mau liburan atau bentar lagi Idul Adha. Ya kan? Bisa langsung ya. Langsung aja booking di link di bawah juga. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol belnya biar gak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Luar biasa banget. Teh Sharla, terakhir. Kapan nikah? Gak nyangka kan lu pada. Gak bercanda. Kata-kata hari ini Teh Sharla. Oh iya, Sharla mau beli cowok ya? Jadi Vira sudah siap dibeli. Hah? Izin. Izin, saya udah ada yang punya. Tolong dong di Zoom. Enggak, aku juga belum. Gak bisa deh. Ya? Ya iyalah. Yang mana? Ini sama ini? Oh enggak anjing. Jangan kayak gitu. Fitnah anjing. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Sharla. Singkat saja, tapi tolong please ya editor, editin yang pakai ini loh. Pakai yang apa sih? Teng itu loh yang sound itu tau gak sih? Teng nenek. Tau gak sih sound kata-kata hari ini? Oh iya, aku pengen seru kayak gitu. Ya, tolong edit kayak gitu editor. Enggak lah, pakai bahasa Indonesia aja. Oke, menurut kata-kata hari ini. Neng langsung ya. Kata-kata hari ini. Itu loh. Itu kamu tahu sih? Ya. Tahu lah, gue bikin. Ya, kata-kata hari ini. Perempuan yang hebat itu bukan yang suaranya paling besar, tapi yang paling bermakna. Itu deh ya, tepuk tangan. Luar biasa banget. Itu enggak, gue lagi ngebayangin lagu yang tadi. Iya, kan, itu biar diam gitu kan, biar nanti ada ininya, ada jedanya. Tolong editor ya, ini mah requestan ini request saya. Ini kalau nggak ada gimana? Pecat ya editornya. Ntar saya benek gitu kan. Enggak. Ya jangan. Oke teman-teman, itu dia tadi Teh Sharla. Terima kasih banget Teh Sharla ya. Maaf nih kita jadi ngomong ngalor ngidul karena ini aku kalau misalnya udah ngomongin masalah pemberdayaan perempuan, kemudian juga masalah gender ini udah bergebu-gebu sebenarnya. Karena bagus sih malah. Iya. Jadi memperhatikan perempuan banget. Green flag banget kan gue ya. Beruntunglah yang menjadi pasangannya Kang Vira. Aduh, amin. Oke teman-teman sekalian ya, biar gak kemana-mana. Terima kasih udah datang di Ruang Tumbuh di episode kali ini. Buat teman-teman yang pengen request siapa yang nanti harus diajak yapping, selanjutnya bisa aja langsung komen di bawah aja. Dan juga jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol belnya biar gak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Tapi tunggu dulu, jangan dulu dimatiin. Buat teman-teman yang pengen ikutan duduk di sini juga bisa aja langsung klik link di bawah, request aja. Gak request, kalau kalian pengen diundang langsung aja. Buat tunggu lu di kursi di Ruang Tunggu. See you next time. Bye bye.